Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Kamis 5 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dalam pencurian motor di Ambon dibekuk polisi, ada 25 unit motor disita, termasuk mobil operasional. Sindikat pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang selama ini meresahkan warga Ambon dan sekitarnya berhasil dibekuk aparat kepolisian. Satuan Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berhasil mengungkap dan mengamankan 25 unit sepeda motor hasil curian dari tangan 5 tersangka, termasuk pasangan suami istri dan seorang penadah. Pengungkapan sensasional ini disampaikan langsung oleh Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Nur Rahman, didampingi Kasat Reskrim AKP Riando Elubis, Kasih Humas Ibda Janet Luhukai, dan Kanit Busar Satreskrim Ibda Azhari Lalo dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Ambon, Rabu 4 Juni 2025. 5 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial MA 43 tahun dan IB 40 tahun, pasangan suami istri serta FW 35 tahun, AP 40 tahun dan ASP 23 tahun. Mirisnya satu dari kelima tersangka yakni AP 40 tahun teridentifikasi sebagai penadah utama barang hasil curian ini. Tak hanya puluhan motor curian, tim Satreskrim juga menyita 1 unit mobil Toyota berwarna putih yang digunakan sebagai kendaraan operasional para pelaku dalam melancarkan aksinya. Kendaraan-kendaraan hasil kejahatan ini tersebar dan berhasil dikumpulkan dari berbagai wilayah, meliputi Kabupaten Buru, Seram bagian Barat atau SBB, Maluku Tengah hingga Kota Ambon. AKBP Nur Rahman membeberkan modus operandi yang digunakan para tersangka. Tersangka FW melancarkan aksinya dengan menggunakan kunci T, obeng, dan alat tajam lainnya. Setelah berhasil membawa kabur motor curian, tersangka FW kemudian mengirimkannya kepada tersangka AP, sang pembeli atau penadah yang beroperasi di Namlea menggunakan transportasi laut. Sementara itu tersangka IB, ASP, dan MA melakukan aksinya secara bersama-sama dengan peran yang berbeda. Tersangka ASP menggunakan cara menyambung kabel sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan tersangka IB dan MA bertugas memantau situasi di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan aksi mereka berjalan mulus. Setelah berhasil beraksi, tersangka IB dan MA membawa hasil curian tersebut menggunakan kendaraan roda 4 menuju Maluku Tengah dan SBB untuk kemudian menjualnya. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa barang bukti curian tersebut dijual dengan harga yang sangat murah, berkisar antara 3 juta rupiah hingga 5 juta per unit. Harga yang jauh di bawah pasaran ini menjadi daya tarik bagi pembeli yang tidak bertanggung jawab dan menjadi ladang keuntungan besar bagi para pelaku. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal 363 KUH Pidana dan atau pasal 362 KUH Pidana junto pasal 480 ayat 1 KUH Pidana. Pengungkapan kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan dan sekaligus kabar baik bagi masyarakat Kota Ambon, menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kalau untuk uang hasil kejahatan itu kita masih lakukan pendalaman ya. Jadi belum kita ketahui secara pasti apakah uang ini untuk kebutuhan sehari-hari atau ada diarahkan ke yang lain. Kalau untuk TSK IB dan MA ini yang pasangan suami istri ini, mereka ini setelah melakukan mereka membawa R2 yang berhasil mereka curi ini ke daerah Malteng ataupun Seram bagian Barat. Selamat siang. Informasi lainnya Tribuners, pasca diberitakan Tribun Ambon, pemerintah bersihkan sampah di selokan depan MCM. Tumpukan sampah yang menyumbat di selokan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya dari arah Galala hingga depan Maluku City Mall atau MCM,
yang sebelumnya diberitakan oleh tribunambon.com pada Selasa 3 Juni 2025 kini mulai dibersihkan. Pantauan tribunambon.com sekira pukul 3:30 sore waktu Indonesia Timur menunjukkan sejumlah petugas sedang mengangkut sampah dari dalam selokan Rabu 4 Juni 2025. Sampah-sampah ditumpuk di tepi jalan sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir atau TPA. Pembersihan ini membawa kelegaan bagi warga sekitar, termasuk Jeffrey Tuhumuri, 36 tahun, seorang karyawan hotel di area tersebut. Terpisah dari itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon, Melianus Latwihamalo, saat dihubungi tribunambon.com menjelaskan bahwa pembersihan ini merupakan hasil kerjasama antara pihaknya dengan Kasatker Wilayah 1 Balai Jalan. Melianus menyebutkan bahwa meskipun jalan tersebut merupakan kewenangan Balai Jalan, persoalan saluran air menjadi tanggung jawab bersama. Diberitakan sebelumnya, kondisi saluran drainase di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, khususnya di jalur dari arah Galala hingga depan Maluku City Mall, dipenuhi tumpukan sampah plastik. Kondisi ini menyebabkan selokan tersumbat total dan memicu keluhan dari warga sekitar. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lokasi pada Selasa 3 Juni 2025, sampah plastik yang mayoritas berupa sisa bungkusan makanan dan botol bekas terlihat memenuhi seluruh badan selokan. Akibatnya aliran air di saluran tersebut tidak lancar, bahkan cenderung tertutup sepenuhnya. Jadwal kapal Maluku ada Sabuk Nusantara 33 berangkat dari Ambon malam ini, simak rutenya. Diinformasikan bagi warga Kota Ambon, kapal perintis Sabuk Nusantara 33 siap melakukan pelayaran Kamis 5 Juni 2025 malam. Saat ini kapal tersebut sementara berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Kapal Sabuk Nusantara 33 direncanakan berangkat sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dengan rute pelayaran yakni dari Ambon ke Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Pelayaran Sabuk Nusantara 33 dari Ambon dan kembali ke Ambon 5 hari perjalanan. Terkait dengan kondisi alam saat melakukan keberangkatan, Kapten KM Sabuk Nusantara 33 mengatakan bahwa cuaca dalam kondisi baik. Dirinya memastikan bahwa keberangkatan kapal sangat diutamakan keselamatan pelayaran. Lokasi pembelian tiket dari Ambon, calon penumpang dapat menuju Sanus Travel, berlokasi di Jalan Ayupati, Kelurahan Honikopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Sekarang Ambalau, terus Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulan, dan terakhir ke Fogi atau Nanali. Perjalanan dari Ambon dan kembali ke Ambon itu biasanya berapa hari waktu tempuh, Bang? Waktu tempuh 5 hari. Satu voyage 5 hari. Jadi sebentar nanti mau berangkat jam 20 malam. Udah berangkat itu. Terkait dengan cuaca dalam pelayaran, Pak? Sekarang ini cuaca saya lihat kalau di dalam ini masih agak lumayan lah, masih bagus lah.
Diduga cabuli anak tiri, polisi amankan oknum Kepsek di Seram Utara. Polres Maluku Tengah amankan oknum kepala sekolah atau Kepsek atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak tirinya di Seram Utara, Maluku Tengah. Informasi itu dibenarkan Kasih Humas Polres Maluku Tengah, Ibtu Ahmad Yani Rumah Soreng, Rabu 4 Juni 2025. Dikatakan terduga pelaku berinisial AM diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 4 kali. Korban dicabuli sejak duduk di bangku kelas 6 SD dan saat ini berusia 17 tahun. Disampaikan kasus ini terungkap setelah adanya laporan polisi pada 2 Juni 2025. Atas perbuatan itu, polisi telah menerapkan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 terhadap AM. Pasal itu mengatur tentang larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bapak Haji mesti ingat siapa yang jadi korban. Bapak Haji bikin gimana? Bapak Haji Bapak Haji dalam kasus ini siapa yang jadi korban sama dia? Bapak Haji buka topi itu. Kenapa? Itu gimana? Bapak Haji mesti ingat siapa yang jadi korban. Bapak Haji bikin gimana? Bapak Haji Bapak Haji dalam kasus ini siapa yang jadi korban sama dia? Bapak Haji Buka topi itu. Kenapa? Itu gimana? Iya, ini siapa ya? Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, jelang Hari Raya Idul Adha, segini harga daging di Pasar Binaya Masohi. H-1 jelang Lebaran Idul Adha, harga daging di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah terbilang stabil. Pasalnya, pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, Kamis 5 Juni 2025 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, daging yang dijual pedagang bervariasi, di mana harga daging sapi dijual Rp140.000 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam potong dijual bervariasi, mulai dari berat 0,6 kg dijual Rp35.000 per ekor, berat 1,5 dijual Rp50.000 hingga berat 2 kg dijual Rp60.000. Selain itu ada pula harga daging ayam kampung segar dipasarkan Rp135.000 per ekornya.
Salah seorang penjual ayam potong, Suhardi, 34 tahun, menjelaskan, untuk Lebaran Idul Adha kali ini harga daging stabil, belum mengalami pelonjakan harga meski sudah H-1 Lebaran. Ia mengaku hari ini banyak sekali pembeli yang datang, sehingga dirinya bersama 2 temannya harus bergantian melayani pembeli. Dikatakan beberapa hari sebelumnya pasar tidak terlalu padat seperti saat ini. Hal ini tentu berpengaruh juga ke kondisi laris dan tidaknya dagangan miliknya. Berikut rincian harga pangan daging di Pasar Binaya Masohi. Daging sapi Rp140.000 per kilo, ayam kampung Rp135.000 per kilo, ayam potong 0,6 kg Rp35.000, ayam potong 0,9 Rp50.000, ayam potong 1,3 kg Rp60.000, ikan momar Rp20.000 per 3 ekor besar, ikan kawalinya atau selar Rp20.000 per 7 hingga 8 ekor sedang. Saya ti. Semoga pasti Jino. Saya ti. Semoga pasti Jino. Berikutnya Tribuners, simak harga komoditas pangan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, H-1 jelang Lebaran Idul Adha. Harga komoditas pangan di Pasar Binaya Masohi terpantau melonjak memasuki Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi, Kamis 5 Juni 2025, sekira pukul 10.40 waktu Indonesia Timur, sejumlah komoditas itu rata-rata mengalami kenaikan harga dengan perbedaan harga Rp2.000 hingga Rp5.000 dibanding pekan lalu. Di antaranya harga bawang merah saat ini menyentuh Rp50.000 per kilo, padahal pekan lalu bawang merah dipasarkan Rp45.000. Pertengahan Mei 2025 lalu berada di angka Rp40.000 per kilo. Sementara bawang putih stabil di harga Rp50.000 per kilo. Selanjutnya untuk cabai rawit sendiri saat ini dibanderol Rp80.000 per kilo. Pengambilan dari supplier Rp70.000 per kilo, sedangkan dijual per cupa Rp13.000. Cabai keriting juga ikut merangkak naik, di mana saat ini di pasaran komoditas itu sudah dihargai Rp80.000 per kiloan. Rupanya cabai keriting juga mengalami kenaikan harga dari pekan lalu Rp70.000 per kilo. Ratni, 32 tahun, seorang pedagang di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, saat ditemui tribunambon.com mengaku saat ini stok cabai yang dipasok dari daerah Kobi Seram Utara menipis. Walau begitu, ia menjelaskan stok yang dijualnya masih fresh dan cukup untuk kebutuhan pembeli jelang Lebaran.
Berikut daftar harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah. Bawang merah Rp50.000 per kilo, bawang putih Rp50.000 per kilo, minyak goreng merek Minyak Kita Rp19.000 per liter, minyak goreng merek Fortune Rp27.000 per liter, telur 1 rak Rp62.000, tomat 1 kilo Rp30.000, cabai rawit 1 kilo Rp80.000, cabai keriting 1 kilo Rp80.000. Banyak itu saya yang buku. Banyak itu saya yang buku. Kita ke berita terakhir Tribuners, banjir di Ohoy Renan Malra, 8 rumah rusak, warga minta segera ditangani. Banjir bandang yang melanda Ohoy Renan, Kecamatan Kei Besar Selatan sejak beberapa hari lalu mengakibatkan 8 rumah warga dan 1 talut rusak. Dengan letak Ohoy Renan di dataran rendah mengakibatkan banjir yang membawa material batu memenuhi jalan masuk hingga depan kampung. Menyikapi banjir bandang yang terjadi di sejumlah Ohoy di wilayah Kei Besar, pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Malra bergerak untuk mengidentifikasi kerusakan serta mendengar keluhan warga secara langsung. Pantauan tribunambon.com Rabu 4 Juni 2025 pukul 10.40 waktu Indonesia Timur, tepian jalan menuju kampung ambrol imbas hujan dari Jumat hingga Minggu di pekan lalu. Sementara warga nampak menggunakan alat seadanya bahu-membahu membersihkan tumpukan batu yang memenuhi jalan masuk hingga depan kampung. Tak hanya material batu, lumpur juga memenuhi badan-badan jalan. Tirsara Halus, salah satu warga yang terdampak bencana, mengatakan semoga kedatangan dari DPRD membawa angin segar. Menurutnya rumahnya nyaris roboh karena berada di dataran tinggi dan sementara direlokasi ke kerabat terdekat. Dia berharap sekiranya dapat dicarikan solusi untuk dapat bertahan hidup atau setidaknya dipindahkan. Menyikapi keluhan warga terdampak, Wakil Ketua DPRD Malra Antonius Rengaan mengatakan dukungan data rumah dan korban diperlukan untuk ditindaklanjuti.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.